Saya David di sini dan ini adalah film anime tahun 2023 berjudul Kagami no Koujou. Menceritakan seorang siswi kelas 1 SMP bernama Kokoro yang sering dibully oleh teman-temannya, sehingga dia takut untuk pergi ke sekolah dan sering mengurung diri di kamar. Agar tidak ketinggalan pelajaran, ibunya memasukkannya ke bimbel. Di sana dia bertemu dengan seorang guru yang baik hati bernama Kitajima. Kokoro hanya mempunyai satu teman bernama Moe, yang juga adalah tetangganya. Dan setiap hari, Moe mengantarkan pelajaran kelas ke rumahnya. Dulu mereka sangat dekat, tapi karena terjadi sesuatu, hubungan mereka mulai renggang. Suatu hari di bulan Mei, saat Kokoro berada di kamarnya, tiba-tiba cermin miliknya bersinar. Kokoro yang penasaran mencoba menyentuhnya dan tiba-tiba dia tersedot masuk ke dalam cermin. Saat terbangun, dia sudah disambut oleh seorang gadis bertopeng serigala. Dia terkejut karena ada dunia di balik cermin, dan juga ada istana yang besar di sana. Istana itu berada di tengah lautan. Kokoro mencoba kabur kembali ke dunianya, tapi dicegah oleh gadis itu dan dipaksa masuk ke dalam istana. Di dalam istana, dia sudah ditunggu oleh anak-anak lain. Sama seperti Kokoro, mereka juga masuk ke istana melalui cermin yang tiba-tiba bersinar di kamarnya. Gadis itu yang disebut Okami-sama menjelaskan mereka diundang ke istana untuk menemukan sebuah ruangan yang disebut ruang harapan yang dapat mengabulkan keinginan. Tapi hanya salah satu dari mereka yang dapat masuk ke sana. Mereka diberi waktu sampai 30 Maret tahun depan, yang berarti mereka diberi waktu 1 tahun untuk menemukan kunci ruangan itu di suatu tempat di istana ini. Okami-sama menyebut mereka sebagai Akazukin, atau gadis berkerudung merah seperti dalam cerita dongeng Serigala dan Gadis Berkerudung Merah. Jika ada yang berhasil menemukan ruangan itu, maka permainan akan berakhir, dan cermin yang menghubungkan dunia mereka dengan istana akan terputus. Mereka bisa ke istana antara jam 9 pagi sampai jam 5 sore, dan mereka tidak boleh berada di istana melewati jam 5 sore. Jika ada salah satu orang yang melanggar aturan itu, maka mereka semua akan dimakan oleh serigala. Okami-sama mengajak mereka untuk melihat-lihat ruangan di sana. Setelah itu, mereka saling memperkenalkan diri. Mereka bernama Aki, Fuka, Rion, Subaru, Masamune, dan Ureshino. Setelah itu, terdengar lolongan serigala yang menandakan bahwa jam 5 sore kurang 15 menit lagi. Okami-sama menyuruh mereka segera pulang menggunakan cermin yang sudah diberi tanda nama mereka. Sampai bulan Juni, Kokoro belum pernah kembali ke istana itu. Saat melihat Moe, Kokoro teringat saat temannya yang bernama Sanada yang membulinya merebut Moe darinya. Karena hal itu, Kokoro mempunyai satu harapan yang ingin dikabulkan. Kokoro pun kembali ke istana, dan anak-anak lain sudah berada di sana. Kokoro berkeliling dan menemukan kamarnya. Anak-anak lain juga mendapat kamar mereka sendiri. Saat akan pulang, Kokoro bertemu dengan Rion dan teman-teman yang lain. Kokoro pun merasa dirinya disambut dengan baik di sana. Esokan harinya, Kokoro kembali ke istana. Kemudian Aki dan Fuka mengajaknya ke dapur dan menjadikan dapur itu sebagai tempat berkumpul mereka. Aki dan Fuka sudah menjelajahi istana dan juga mencari kunci itu, tapi tidak ketemu. Kokoro merasa nyaman di istana itu. Mereka semua juga hampir setiap hari berada di sana. Sampai bulan Juli, mereka sering berkumpul di istana. Okami-sama datang dan menyarankan mereka untuk segera menemukan kunci itu, tapi mereka tidak dapat menemukannya. Di bulan Agustus, Kokoro ke istana, dan di istana terasa sepi. Hanya ada Subaru dan Rion, dan yang lain melakukan kegiatan selama liburan musim panas. Setelah liburan musim panas, kini Subaru mengecat rambutnya. Mereka mempunyai kesamaan yaitu tidak bersekolah karena dibully. Kecuali Rion, dia bersekolah di Hawaii dan datang ke istana saat malam hari. Ureshino berencana akan pergi ke sekolah lagi saat semester kedua. Bulan September, Ureshino datang ke istana dengan luka-luka di tubuhnya karena dia dibully oleh teman-temannya. Aki jarang ke istana karena sekarang dia punya pacar. Saat di rumah, Kitajima datang ke rumah Kokoro dan menyemangatinya karena Kitajima tahu apa yang dialami Kokoro. Bulan Oktober, mereka mendiskusikan tentang kunci ruang harapan. Aki dan Masamune sudah mencarinya selama ini tapi belum menemukannya. Walaupun mereka saingan, jika ada yang menemukannya, mereka akan mendiskusikannya terlebih dahulu. Harapan siapa yang akan dikabulkan. Mereka pun bekerja sama dan membagi kelompok untuk mencari kunci itu. Saat mencari di dapur, Kokoro menemukan tanda silang di dalam oven, tapi tidak tahu arti tanda silang itu. Sampai sore hari mereka tidak menemukan kunci itu.
Kemudian Okami-sama menyampaikan jika kunci ditemukan dan harapan dikabulkan, maka ingatan mereka tentang istana dan waktu yang mereka lalui di istana akan mereka lupakan. Mereka pun merasa bimbang. Aki tidak keberatan jika ingatan mereka akan hilang karena Aki juga memiliki harapan yang ingin terwujud. Kokoro pun menceritakan tentang teman sekelasnya yang bernama Sanada yang selalu membulinya, bahkan mendatangi rumahnya bersama gengnya untuk meneror Kokoro. Karena hal itu, Kokoro selalu takut untuk pergi ke sekolah. Dia juga tidak berani mengatakan hal itu kepada ibunya, dan berharap agar Sanada lenyap dari dunia ini. Aki pun menyemangati Kokoro. Tapi bulan November, mereka belum menemukan kunci itu. Saat mendengarkan musik dari kotak musik antik, tiba-tiba terdengar teriakan. Rupanya itu adalah Aki yang terlihat ketakutan. Kokoro kemudian menyadari seragam yang dipakai Aki adalah seragam sekolah yang sama dengan seragam sekolahnya. Rupanya anak-anak itu bersekolah di sekolah yang sama, kecuali Rion yang bersekolah di Hawaii. Namun sebelum sekolah di Hawaii, dia pernah berniat bersekolah di sekolah yang sama dengan mereka. Setelah itu Kokoro menceritakan tentang Sanada kepada ibunya. Ibunya pun mendukung dan menguatkannya. Di bulan Desember, wali kelas Kokoro datang ke rumahnya dan ingin menyelesaikan masalah yang terjadi antara Kokoro dan Sanada. Tapi ternyata wali kelasnya sama sekali tidak menyelesaikan masalah. Saat di istana, Rion membawa kue untuk merayakan Natal bersama. Okami-sama juga diundang untuk makan bersama. Saat berada di atap istana, Masamune meminta teman-temannya untuk pergi ke sekolah walau sehari saja. Karena Masamune akan dipindahkan ke sekolah lain oleh orang tuanya, maka dari itu Masamune mengajak teman-temannya bertemu di UKS ataupun perpustakaan sekolah. Masamune dan Urishino juga bimbel di tempat yang sama dengan Kokoro, dan Kitajima juga yang menjadi tutor mereka. Keesokan harinya, Kokoro memberanikan diri untuk pergi ke sekolah demi bisa bertemu dengan teman-temannya. Saat di sekolah, dia bertemu dengan Moe, namun Moe hanya diam dan tidak menyapanya. Kokoro juga menemukan surat di kotak sepatunya. Surat itu dari Sanada yang ingin bertemu dan meminta maaf kepadanya. Kokoro pun merasa ketakutan, dan dengan langkah gontai dia menuju ke UKS. Sampai di UKS ternyata tidak ada teman-temannya di sana. Kokoro pun menanyakan tentang Aki dan kawan-kawan, tapi guru di UKS itu tidak mengetahui nama-nama itu. Setelah itu Kitajima datang dan Kokoro tiba-tiba pingsan. Setelah siuman, Kokoro menceritakan tentang Moe dan surat itu. Kitajima pun menenangkan dan tidak perlu khawatir karena sebenarnya Moe sangat mengkhawatirkan Kokoro. Setelah itu Kokoro pergi ke istana dan dia bertemu dengan Rion. Kokoro menceritakan kejadian tadi bagi bahwa tidak ada seorang pun yang datang. Kokoro juga takut jika istana dan teman-temannya adalah sebuah ilusi. Rion pun menenangkan dan meyakinkan Kokoro bahwa mereka itu nyata. Rion juga mempunyai harapan yaitu ingin kakaknya kembali karena kakaknya sudah meninggal saat dia masih SD. Keesokan harinya, Kokoro bertemu dengan teman-temannya di istana. Sama seperti Kokoro, mereka juga tidak bertemu dengan yang lain di sekolah. Sejak saat itu, Masamune tidak pernah datang ke istana. Sampai bulan Februari, Masamune datang ke istana. Dan dia mengatakan bahwa kemungkinan mereka berada di dunia paralel. Itulah sebabnya mereka tidak bertemu di sekolah walaupun sekolah mereka sama tapi dunia mereka berbeda. Tapi kemudian Okami-sama membantah hal itu. Mereka sebenarnya bisa bertemu di dunia nyata. Okami-sama meminta mereka untuk menyadarinya sendiri dan juga petunjuk tentang kunci. Rion pun mengatakan tentang tanda silang di bawah tempat tidurnya, di bawah meja kamar buka, di bak mandi, di dapur, dan di lemari ruang makan. Dan lemari kamar Aki juga ada tanda silang itu. Ada 6 tanda yang sudah mereka temukan. Okami-sama meminta mereka untuk memikirkan petunjuk tentang tanda itu. Keesokan harinya, Kokoro mendapatkan surat permintaan maaf dari Moe. Sampai bulan Maret, mereka belum menemukan kunci itu. Dan tersisa 2 minggu batas waktu mereka akan habis. Subaru berencana akan melanjutkan sekolahnya sampai perguruan tinggi. Masamune dan Urishino akan pindah sekolah. Dan Aki akan mengulang kelas. Sementara Kokoro belum memiliki rencana. Keesokan harinya, Kokoro dan ibunya bertemu dengan Kitajima di restoran. Mereka mendiskusikan tentang sekolah Kokoro. Kokoro bisa pindah sekolah atau jika Kokoro ingin tetap bersekolah di sekolahnya sekarang, Sanada dan gengnya akan dipindahkan ke kelas lain. Wali kelasnya juga akan diganti. Kitajima juga memberitahukan bahwa Moe akan pindah sekolah, karena ayahnya yang seorang dosen akan pindah ke universitas lain.
Setelah itu Kokoro membeli beberapa jajanan karena esoknya akan diadakan pesta perpisahan dengan teman-teman di istana. Sore harinya Kokoro melihat Moe yang berada di luar. Dia pun berkunjung ke rumah Moe. Saat Moe bertemu di sekolah waktu itu, dia merasa takut kalau Kokoro akan diganggu oleh Sanada jika dia dekat dengan Kokoro karena Moe kini dikeluarkan dari circle Sanada. Moe pun tidak mempermasalahkan hal itu dan lebih berpikir ke depannya. Saat akan pulang, Kokoro melihat lukisan serigala dan 7 anak kambing. Kokoro pun meminjam lukisan itu karena merasa itu adalah sebuah petunjuk. Saat di depan rumahnya, terdengar pecahan kaca dari kamarnya. Ternyata Aki melanggar aturan dan tetap di istana melebihi jam 5. Dan Aki dimakan oleh serigala. Teman-teman yang lain berhasil pulang tepat waktu, tapi mereka diseret kembali ke istana untuk mempertanggungjawabkan kesalahan Aki. Rian pun meminta tolong kepada Kokoro untuk menemukan kunci itu dan mengembalikan Aki. Kokoro pun ke istana untuk menyelamatkan teman-temannya. Lewat lukisan yang dibawanya, Kokoro menemukan petunjuk untuk kunci ruang harapan, yaitu tanda sila yang melambangkan setiap anak kambing yang bersembunyi dari serigala, seperti dalam cerita Serigala dan 7 ekor anak kambing. Sampai di tempat tanda silang ketujuh yang berada di dalam jam dinding. Oleh karena itu, mereka tidak bisa menemukannya. Setelah itu, jalan menuju ruang harapan pun terbuka. Kokoro segera pergi menuju ke sana. Di dalam jam dinding itu, dia menemukan kunci ruang harapan. Dia juga melihat kelas balik teman-temannya, Masamune, Ureshino, Subaru, Fuka, yang juga dibully teman-temannya, Rion yang ditinggal mati oleh kakaknya, dan Aki yang ditinggal mati oleh neneknya. Kemudian ayahnya ingin memperkosanya. Aki berhasil kabur dan dipanggil oleh Okami sama lewat cermin kecil karena memang dalam keadaan darurat. Pacarnya juga mengkhianatinya, hingga Aki merasa tidak ada tempat tinggal untuknya. Suatu hari, Aki tidak ingin pulang ke rumah dan bersembunyi di istana karena takut pada ayahnya. Teman-teman yang mencarinya tidak berhasil menemukannya hingga waktu menunjukkan pukul 5 sore. Mereka berhasil kembali pulang namun ditarik kembali secara paksa. Karena ada yang melanggar peraturan, maka mereka semua juga harus menanggung akibatnya. Kemudian muncullah serigala besar yang memakan Aki dan kawan-kawan. Kokoro tidak dimakan karena saat itu dia tidak berada di istana. Setelah itu Okami sama datang dan mengatakan bahwa Aki ada di ruang harapan. Setelah itu pintu ruangan harapan muncul. Kokoro pun membuka dan masuk ke dalamnya. Kokoro pun berharap agar Aki bisa kembali dan pelanggaran yang dilakukan Aki tidak pernah terjadi. Kokoro pun berlari untuk mengejar Aki. Dia juga tahu kenapa mereka tidak bisa bertemu di dunia asal. Itu dikarenakan tahun mereka yang berbeda. Kokoro pun berhasil menggenggam tangan Aki. Dibantu teman-teman yang lain, Aki berhasil diselamatkan. Okami sama datang dan memberikan selamat kepada mereka. Setelah itu, mereka menuju tahun masa mereka masing-masing. Masing-masing dari mereka selisih 7 tahun kecuali Kokoro dan Rion. Mereka berada di masa dan tahun yang sama. Setelah itu, Okami sama meminta mereka berkemas karena hari itu istananya akan ditutup. Kemudian Rion menyadari bahwa Okami sama itu adalah kakaknya. Sebelum meninggal, kakaknya berharap bisa bermain bersama Rion. Tuhan pun mengabulkannya dengan media dunia cermin. Istana dalam cermin sama seperti istana boneka yang berada di ruang rumah sakit. Kemudian kakaknya mengundang 6 orang anak dengan nasib dan sekolah yang sama dari masa yang berbeda dengan umur selisih 7 tahun. Sebenarnya kakaknya Rion adalah salah satu dari 7 anak yang ikut bermain. Tapi dia memilih menyamar menjadi Okami sama dan mengundang Rion sebagai penggantinya, agar keinginan Rion untuk mengembalikan kakaknya bisa terkabul dalam permainan serigala dan 7 ekor anak kambing. Setelah memberikan salam perpisahan, mereka kembali ke dunia asal masing-masing. Sebelum kembali, Rion meminta agar ingatan mereka tidak dihilangkan. Di akhir film, kita diperlihatkan ternyata guru kita Jima adalah Aki. Kokoro kini kembali bersekolah, dan di sana ada Rion yang menjadi teman sekelasnya. Dan begitulah alur cerita Kagami no Kojo, dan kita akan bertemu lagi di video selanjutnya.